Dok, kalau mau periksa gigi, terutama ingin nambal gigi, kenapa sih harganya semahal itu? Dok, kalau mau perawatan saluran akar gigi, kenapa sih harus 5 kali kunjungan? Atau bahkan bisa lebih? Dok, kenapa sih harus dilakukan seminggu sekali? Kan kita riweuh ya, ada anak-anak, ada kegiatan lainnya. Nah, di video ini saya akan bahas semua pertanyaan itu. Kenapa kalau ke dokter gigi itu mahal? Nah, di sini saya akan kasih tahu jawabannya kenapa mahal dan gimana solusinya supaya periksa gigi tidak mahal. Perhatikan video ini, tonton sampai habis, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan isi di kolom komentar apabila ada pertanyaan. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Cekidot. Kita langsung ke pembahasannya karena ada pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya dari akun Ikozuma. Oke, kita langsung saja ya. Maaf, izin komen ya dok. Oke, boleh. Secara pengalaman, saya pernah mengalami dan istri giginya berlubang. Pernah istri sampai tambal gigi dan dokter gigi tidak anjurkan melakukan perawatan saluran akar di kunjungan pertama. Singkat cerita, di perjumpaan pertama, gigi yang diberikan tumpatan sementara. Kunjungan pertamanya ya, tumpatan sementara. Dan di perjumpaan kedua baru dokter gigi mengatakan sepertinya harus dilakukan perawatan saluran akar. Nah, di kondisi ini berarti kan minggu ketiga, perjumpaan ketiga. Dan di perjumpaan ketiga dokter mengatakan harus dilakukan fix perawatan saluran akar. Terus menanyakan untuk perawatan saluran akar itu berapa? Dokternya menjawab 3 kali sampai 4 kali kunjungan ya. Dan berapa sekali kunjungannya 200 sampai 300 ribu. Si dokternya bilang seperti itu. Nah, ditambah lagi akan ronsen panoramik. Nah, ini menanyakan dokter, kalau misalkan gigi saya mau dicabut itu baik apa enggak? Ternyata dokternya tidak menyarankan karena sayang sekali. Nah, pikirnya kenapa sih perawatan gigi itu mahal sekali? Oke, apakah semua dokter gigi menganjurkan seperti itu? Nah, ya, saya akan jawab kenapa perawatan gigi mahal. Karena perawatan gigi jadi mahal pada saat kalian datang ke dokter gigi sudah adanya keluhan. Maka dari itu, datang ke dokter gigi pada saat tidak ada keluhan itu pasti jauh lebih murah. Keluhannya itu apa? Gigi berlubang, cenut-cenut, nggak bisa tidur. Gigi itu harus diobatin dulu, gigi itu bengkak, gigi itu nanahan, gigi itu segala macam dengan keluhannya. Mudah berdarah lah, segala macam ya, giginya goyang. Nah, kasus-kasus seperti itu akan menimbulkan biaya yang cukup mahal. Dan di video ini adalah kenapa giginya itu harus bolak-balik dan nggak bilang dokter giginya di awal ini harus perawatan saluran akar aja. Nah, kenapa harus diobservasi dulu? Nah, dokter gigi ini menurut saya baik ya. Kenapa? Karena dokter giginya akan mengobservasi dulu dan tidak mau adanya perawatan saluran akar di awal. Karena dokter giginya sadar perawatan saluran gigi di awal itu akan menyita biaya yang cukup mahal. Maka diobservasi dulu dengan tutup tambalan sementara. Ternyata di kunjungan kedua giginya ada keluhan, berarti kan observasinya gagal. Nah, observasi gagal langsung dilakukan perawatan saluran akar. Kalau observasinya berhasil, di kunjungan pertama itu tidak ada rasa keluhan, lalu di kunjungan kedua langsung ditutup tambalan permanen. Nah, paham ya sampai sini? Nah, ternyata giginya itu harus butuh perawatan dikarenakan pada saat observasi kedua itu ada keluhan. Nah, itu jadi lebih mahal. Kenapa? Perawatan saluran akar notabene harus dibersihkan sampai saluran akar ini bersih, infeksinya bersih. Ada ekservasi, dikeluarin jarumnya, itu dokter gigi akan membutuhkan effort yang tinggi untuk membersihkan itu. Bisa jadi dalam waktu pembersihan saraf gigi ini bisa jadi perforasi tembus. Nah, itu jadi masalah baru. Maka dari itu dokter gigi ya menyesuaikan dengan biaya-biaya tertentu untuk sterilisasi, untuk pengangkatan jaringan pulpa yang nekrotik, supaya yang nantinya di kunjungan terakhir akan tutup tambalan permanen. Nah, setelah tambalan sementara. Terus kenapa sih harus berkali-kali? Karena gigi yang sudah terinfeksi tidak cukup sekali untuk perawatan saluran akar kunjungannya. Maka dari itu 3-4 kali bahkan 5 kali akan selesai perawatan saluran akarnya. Nah, dokternya itu tidak menyarankan giginya untuk dicabut. Kenapa? Karena kalau misalkan giginya untuk dicabut, maka akan ada masalah baru, jadinya ompong. Kalau misalkan giginya ompong, itu sulit mengunyah dan pengunyahannya itu tidak halus.
Kalau memang dipaksakan untuk pencabutan, maka giginya itu akan miring-miring. Kalau nggak dipasang gigi palsu, itu akan membutuhkan biaya lagi. Nah, menurut saya dokter gigi ini baik sarannya, itu sesuai prosedur. Nah, maka dari itu kita menyikapi kalau misalkan gigi berlubang segera ditambal. Contohnya gigi berlubang yang tidak ada keluhan. Lihat gigi kalian di bagian oklusal, bukan di bagian yang lain ya. Di bagian oklusal ini, di bagian garis-garis ini ada hitam tidak? Kalau misalkan ada hitam, itu tandanya sudah karies. Dan itu langsung ditambal, baiknya menurut saya. Kenapa? Karena setelah ditambal, maka putuslah dari penyebaran infeksi karies ini. Hati-hati, karies ini mungkin bisa menular. Kenapa? Saya bilang kalau misalkan menular itu di bagian celah gigi ini, misalkan ada karies, sering sisa makanan di sini, maka gigi sebelahnya pun akan terkena karies juga. Sebenarnya karies itu tidak menyebar sebenarnya atau tidak menular, tapi dikarenakan gigi yang sudah ada karies sering tersangkut sisa makanan. Nah, sisa makanan itu yang lama tidak dibersihkan atau tidak bersih pada saat menyikat gigi, kita kan nggak tahu ya, maka di sebelahnya itu akan jadi karies juga. Oke, intinya di video ini, kalau kita ingin berobat ke dokter gigi, maka jangan sampai ada keluhan dulu. Misalkan kita nggak mau ada keluhan gusinya sering berdarah, ya segera scaling, walaupun tidak ada bau mulut, walaupun tidak ada keluhan gusi berdarah. Kenapa? Akan meringankan biayanya. Yang tadinya sekitar 400-600 mungkin cuma 200.000 karena sedikit untuk pembersihan karang giginya. Terus yang kedua, kalau gigi sudah ada hitam-hitamnya, segera ditambal daripada nanti makin terus menyebar ke bawah gigi, ke saluran akar gigi. Wah, itu akan jadi nyut-nyutan dan akan mengeluarkan biaya yang cukup mahal. Oke, sampai di sini video saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Ke dokter gigi jangan nunggu ada keluhan dulu, ya, karena itu mempengaruhi harganya. Kalau misalkan nggak mau mahal, berarti datang sekarang ketika belum ada keluhan. Terima kasih, semoga video ini menjawab semua pertanyaan. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, isi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan favoritkan, beri tanda loncengnya, diklik karena itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dokter Gigi Wawan pamit undur diri. See you, selamat malam.